Haleluya. Senang saudara kita bisa berjumpa kembali dalam Misbah Doa Pagi. Saya percaya setiap pagi sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat bagi saudara semua yang mengikuti ya lewat apapun, saudara, lewat Instagram, lewat YouTube, saudara, baik channel ya Keluarga Allah maupun YouTube Obat Tanto Setiawan. Ya dimanapun saudara berada, diberkatilah oleh Tuhan. Saya doakan senantiasa saudara dalam pelindungan Tuhan, senantiasa dalam tuntunan Tuhan, senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa melihat karunia Tuhan, kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan saudara. Ya saudara, pagi hari ini sekali lagi saya ajak kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, kita menyembah Tuhan, ialah Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita bisa merasakan perkenanan Tuhan dan Tuhan menyatakan hadiratnya. Sehingga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi, bersekutu dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita yang sejati, saudara. Ya, dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan. Mari saudara kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kami masuk hadirat-Mu, kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus. Kami hampiri tahta kudus-Mu, kami hampiri hadirat-Mu, ya Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami puja, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami sanjung, Kau yang layak kami puja selama-lamanya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur, kami naikkan ucapan syukur padamu. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi Allahku, syukur bagi Yesusku yang hadir di tempat ini, yang memenuhi kami dengan hadirat-Mu, yang melingkupi kami dengan kekudusan. Oh, bawa setiap kami ya Tuhan menyembah-Mu lebih dalam, memuja-Mu lebih dalam, oh meninggikan nama-Mu lebih dalam lagi. Oh inaralamaya naralamaya so, syaralamaya naralamaya serere. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci.
korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, layak, 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 layak Engkau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang kudus Tuhan. Kami menyembah, kami memuja di tempat ini, di bait-Mu yang suci. Kau Tuhan dan Allah kami, Kau Bapa dan Raja kami, Kau segalanya bagi kami, ya Tuhan. Engkau layak menerima pujian, karena kami tahu segala sesuatu datang dari-Mu, dikerjakan oleh-Mu, dan bagi-Mu-lah segala kemuliaan, kebesaran, kejayaan untuk selama-lamanya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
hadapan-Mu kami nyatakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Amin. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terpuji nama-Mu, kuduslah nama-Mu, ajaiblah nama-Mu. Kau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Kau Tuhan yang berkarya, Kau berfirman maka semuanya jadi. Surga bumi menyembah-Mu, segala yang bernafas menyembah-Mu, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Di bumi dan di surga hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa
namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Amin Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila kami lihat, oh bulan dan bintang, kami lihat keagunganmu, kami lihat kebesaranmu, kami melihat kasih setiamu, kami melihat janjimu Tuhan. Betapa agungnya Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Oh Tuhan, melampaui segala-galanya, melebihi segala-galanya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus selama hidup kami menjadi penyembah yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Senantiasa kami boleh diizinkan ada dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Senantiasa boleh ada dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Oh dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan kedekatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan sentuhan-sentuhan ilahi. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan perkataan-perkataan pewahyuan, bahkan perkataan-perkataan rema, pembukaan-pembukaan ilahi daripada Tuhan. Tuhan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami rindu juga mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Roh Kudus sepenuhnya kuasailah pikiran hamba-Mu, kuasailah hati hamba-Mu, bahkan kuasailah tutur kata hamba-Mu. Engkau yang berbicara untuk setiap kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang terucapkannya. Jambalah setiap kami dimanapun kami berada dengan sentuhan ilahi daripada Tuhan. Jadikan hati kami
tanah yang subur, tanah yang baik untuk ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar, kami mengerti. Sungguh-sungguh kami percaya dan kami lakukan. Sungguh-sungguh kami mengalami kebenaran firman-Mu. Engkaulah jaminan bagi setiap kami. Engkau pengharapan Tuhan, dan Engkau jawaban dalam seluruh kehidupan kami. Karena Engkau melampaui segala-galanya. Engkau maha kuasa, Engkau maha kasih, Engkau Immanuel, selalu menyertai setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi pemberitaan firman ini, terima kasih Tuhan, amin. Ya saudara, senang kita bisa bersekutu untuk mendengar firman Tuhan lagi, saudara. Saya rasa Tuhan berikan saya firman untuk pagi ini dengan tema kreatif. Temanya apa, saudara? Kreatif. Seorang yang kreatif gitu, saudara. Jadi waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan berbicara. Ya bagaimana tiap orang itu sungguh-sungguh hidupnya penuh dengan kemenangan. Bagaimana terus penuh keberhasilan. Bahkan saudara selalu ada jalan yang Tuhan bukakan. Lalu Tuhan berikan tema ini kreatif, saudara. Orang yang kreatif, orang yang dapat kreatif dari Tuhan akan membuat dia tidak pernah kehilangan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, saudara. Sekalipun ada jalan yang tertutup, orang yang dapat kreatif dari Tuhan, dia akan tahu ada jalan yang baru yang Tuhan bukakan, yang jauh lebih dahsyat lagi, saudara. Jadi saya percaya Tuhan rindu kita tangkap ini, sehingga dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saudara, senantiasa kita bisa melihat jalan yang Tuhan bukakan. Senantiasa kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bawa kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Sekalipun COVID masih meningkat, sekalipun resesi ekonomi ada, tantangan, tapi sekali lagi orang yang kreatif tidak pernah kehilangan jalan keluar. Selalu ada jalan yang daripada Tuhan yang dibukakannya, saudara. Yang pertama, saya ajak kita baca Yesaya 40 ayat 25-26, saudara. Yesaya 40 ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Ya seakan-akan aku seperti dia. Firman Tuhan yang maha kuasa. Tuhan berkata, dengan siapa kita bisa samakan Tuhan? Gak ada, ya saudara, gak ada yang seperti dia. Ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat, saudara. Dari ayat ini kita bisa dapatkan Tuhan kita sang pencipta yang luar biasa sekali, saudara. Dia maha kuasa, dia maha segala-galanya. Bahkan saudara, dia adalah sang pencipta. Kalau kita lihat saudara, kata-kata sang pencipta, seorang yang menciptakan adalah seorang yang kreatif, saudara. Sehingga bisa menciptakan barang ini, sehingga bisa menciptakan ini, sehingga bisa menemukan. Sang pencipta seringkali seorang penemu, artinya dulunya belum ada. Oh tapi tiba-tiba bisa menciptakan seperti itu. Apalagi kalau saudara baca dalam kitab Kejadian jelas sekali Allah yang menciptakan segala-galanya di surga bahkan di muka bumi. Kita bisa lihat ciptaan Tuhan luar biasa. Hari Rabu yang lalu saya sampaikan ciptaan Tuhan di jagat raya, saudara. Wah itu luar biasa sekali, saudara. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tidak terkirakan. Kemarin saya sampaikan, misalnya saat ini orang sedang ribut tentang corona
yang naik terus, saudara. Kurna itu seperti apa? Besarnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Nggak bisa dilihat dengan mata. Karena apa? Kecilnya. Karena terlalu kecilnya. Sampai harus dengan bahasa pembesar, besarkan. Wah, sekian. Ya, banyak sekali. Baru bisa kelihatan, saudara. Siapa yang menciptakan segala suatu alam semesta? Tuhan. Lalu siapa yang menciptakan kita manusia? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan Bima Sakti? Siapa yang menciptakan galaksi? Ya, alam semesta yang begitu sudah tidak bisa terjangkau oleh pengetahuan manusia. Itulah Allah. Dia kreatif menciptakan semuanya. Bahkan kalau saudara bisa perhatikan, waktu dia menciptakan semuanya, saudara, dari gelap dijadikan terang, saudara, dari kacau dijadikan tertib dan indah, saudara. Ada darat, ada air, sehingga ada tumbuh-tumbuhan, ada segala sesuatu. Oh, ya malam, ya jangan, supaya ada penerang, ada bulan, ada bintang, ada matahari, semuanya. Bahkan binatang di air, binatang di darat, binatang di udara. Luar biasa sekali, saudara. Ciptaan Tuhan itu sangat-sangat ajaib. Kadang-kadang ya belakangan kayak lihat ya lewat YouTube, kadang-kadang lihat dunia. Wah, tempat-tempat yang indah, alam semesta yang luar biasa, saudara. Nggak bisa pergi langsung, ya lihat di video aja, saudara. Tapi yang tempat-tempat yang indah, yang mengagumkan, pantainya, danaunya, saudara. Wah, saudara, pemandangannya. Semua yang begitu luar biasa indahnya. Ciptaan Tuhan. Dia sangat kreatif, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara bisa melihatnya, meresapi, kagum dengan ciptaan Tuhan. Kemarin saya lihat ya tentang jenis-jenis binatang yang diciptakan, saudara. Binatang di air, kalau saudara lihat, wah jenisnya luar biasa. Gak ada bisa-bisa. Kadang-kadang lihat model ikan aja, kita kagum. Ada luar biasa sekali, warna-warni, modelnya luar biasa. Ciptaan siapa? Allah kita, sang pencipta yang sangat kreatif. Kita lihat semua ya burung di udara. Wah, kalau saudara bisa lihat model burung macam-macam, luar biasa sekali. Warna-warni, modelnya luar biasa sekali. Bahkan binatang di darat dan semuanya. Saya ya sekedar kemarin ya cek gitu saja. Kupu-kupu ya ada berapa jenis ya, saudara. Kupu-kupu itu, saudara, ditulis ya, saudara, di Google ya sekitar 20.000 jenis. Hanya kupu-kupu satu itu aja 20.000 jenis. Belum segala ciptaan Tuhan yang lain, saudara. Jadi dia adalah sang mahakarya. Karena dia maha kreatif, saudara. Apalagi kalau kita sudah perhatikan Allah menciptakan kita manusia. Menurut gambar dan rupanya luar biasa. Kalau saudara pelajari tentang tubuh manusia, saudara bisa kagum. Semua sudah diciptakan Tuhan luar biasa. Ya seringkali orang berkata, kenapa ya ada alisnya ya? Kok ada saja ya mata di atasnya, ada alisnya ya? Ternyata ada gunanya. Kalau keluar keringat nggak sampai masuk mata gitu. Nah, ini seperti talang gitu, saudara. Sudah dibuat talang oleh Tuhan. Bulu mata ya karena nyaring ya supaya nggak langsung itu. Semuanya, saudara, ada. Sekalipun alis kadang-kadang ibu-ibu dikerik gitu, saudara. Setelah itu ditambah ganti gambar yang baru, saudara. Tapi sekali lagi kita bisa cipta, lihat luar biasa. Ya senantiasa, saudara. Seperti tubuh sekarang ya ada virus, ada antibodi. Sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan luar biasa sekali. Orang-orang yang mempelajarinya senantiasa akan kagum dengan ciptaannya. Yang pertama, sajak saudara mengenal Allah kita adalah Allah pencipta, maha karya, maha kreatif.
kita bisa renungan semua ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Karena apa? Kreatifnya luar biasa. Saudara, kita kagum ya banyak. Nah, yang berikutnya yang kedua, kita harus mengerti kita, ya saya, saudara, diciptakan oleh gambar dan rupa Allah. Artinya kita juga memiliki seperti yang ada dalam diri Allah. Kita manusia juga punya kreatif. Sekali lagi, kita manusia juga punya kreatif. Diberikan oleh Allah, saudara. Oh saudara, Tuhan itu luar biasa ciptakan kita. Sehingga saudara bisa lihat, saudara, beda dengan semua makhluk yang lain. Saudara nggak akan temukan ada binatang yang membuat kursi, apalagi sofa seperti ini. Nggak ada. Nggak ada binatang yang buat meja. Ya, itu nggak ada, saudara. Ya, hanya manusia. Nggak ada, ya, makhluk yang lain yang bisa buat HP, apalagi, saudara. Nggak ada. Dan terus kalau saudara bisa kan kreatif. Dan kreatifnya itu berkembang. Berkembang, 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 saudara. Dulu, saudara, orang mau berikan kabar, ya berita ke tempat yang lain, mungkin harus kirim orang pelari cepat, pelari cepat, pelari cepat, pelari cepat. Tapi manusia itu kreatif, saudara. Hanya jangan manusia, kuda saja. Dia punya kekuatan lari luar biasa. Ya kekuatan kuda, pakai kuda, 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 saudara. Ya lalu orang berkata kadang-kadang kalau perang dicegat macam pakai burung merpati, saudara. Akhirnya saudara, burung merpati kadang-kadang juga risiko bisa juga dipanah atau apapun. Akhirnya ditemukan yang lain lagi. Ada telegram lah. Akhirnya mungkin ada telepon lah, saudara. Telepon yang di rumah dulu pakai kabel yang lama. Lalu ditemukan lagi handphone lah, saudara. Lalu setelah handphone, saudara, masih ya temukan lagi smartphone seperti yang sekarang semua pakai. Yang dulu sudah dianggap jadul semua. Jadul. Manusia kreatif. Tidak ada habis-habisnya. Bisa terus berkembang. Bisa terus berkembang. Bisa terus berkembang, saudara. Dan saya percaya hanya kita manusia yang punya kreatif seperti itu. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, saudara. Jadi kalau saudara bisa perhatikan itu dahsyat. Itu luar biasa. Bahkan handphone dulu, internet, ya pakai luar biasa sekali sekarang. Mungkin apa itu? Ya 1G, 2G, 3G, 4G, sekarang 5G, saudara. Gak ada habisnya. Bisa menciptakan bahkan pesawat, saudara. Ya dulu orang gak bisa mikir manusia kok terbang di atas, saudara. Tapi ada yang menghayal, ada yang terus memikirkan, ada yang kreatif ini tuh. Akhirnya juga ada pesawat terbang, saudara. Dan akhirnya lebih cepat lagi jet, saudara. Sekarang malah pesawat ulang-alik bisa ke antariksa. Sekali lagi, setiap saudara dan saya tangkap. Kita diciptakan adalah menjadi makhluk ciptaan Allah, gambar Allah yang kreatif. Seperti Allah, gambar Allah. Saya sudah diberi oleh Tuhan bisa kembangkan kreatif. Bisa kembangkan kreatif. Bisa kembangkan kreatif. Saudara diciptakan oleh Tuhan sama. Saudara bisa kembangkan kreatif. Kembangkan kreatif. Kembangkan kreatif, saudara. Dan kalau kita bisa kembangkan kreatif yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Maka saudara akan lihat makin terus. Kreatifnya makin berkembang. Kreatifnya makin berkembang. Dan makin berkembang. Saya perhatikan saat ini, saudara, adalah saatnya dunia diguncangkan oleh COVID-19 ya, yang punya dampak ke ekonomi, yang punya dampak ke banyak sekali sampai seluruh dunia, bahkan bangsa kita juga bergumul, saudara, karena seringkali dilema antara COVID, kesehatan, saudara, tapi juga antara ekonomi, ya hancur gimana, ya penting kesehatan, tapi ekonomi juga berkata ekonominya hancur, juga akhirnya orang juga nggak ada dana, ya untuk kesehatannya juga sulit, nggak bisa. Jadi banyak, saudara, keadaan seperti ini, saudara. Kadang-kadang orang hopeless, kadang-kadang orang putus asa,
usahanya, oh sekarang sepi, oh usahanya nggak laku lagi, sekarang wah pekerjaannya oh malah dirumahkan, oh malah kadang-kadang ada yang dikeluarkan, saudara. Ada banyak saudara yang sedang mengalami dilema, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Ditambah lagi COVID sedang naik, dicekam oleh ketakutan, seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya rasa tadi Tuhan ingatkan saya, sebetulnya justru saat kita sedang terjepit, justru saat kita sedang digencet dengan segala masalah, saat itulah seringkali kreatif itu keluar. Saat itulah sesungguhnya justru kreatif itu tiba-tiba berkembang. Saya ya seringkali mimpin Holy Land Tour. Ya kadang-kadang datang di tempat pemerasan anggur. Saudara, kadang-kadang datang di tempat pemerasan pohon zaitun. Salah satunya bagaimana setelah dipetik dan macam-macam, saudara, harus ditindas, saudara. Ada pres besar, harus dipres, harus digencet, harus ditindas. Supaya apa? Minyaknya keluar. Supaya apa? Anggurnya keluar. Enggak digencet, enggak keluar, saudara. Enggak dipencet, saudara. Minyaknya tetap saja enggak keluar. Tapi justru sedang ada tekanan. Justru ada gencetan. Makin kuat, saudara. Minyaknya keluarnya makin banyak. Sama. Kalau saudara berani hadapi, saudara, dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan iman kepada Tuhan, saudara, justru kesempatan saudara bisa mengalir kreatif, saudara. Banyak saudara dalam kehidupan saya dengar kesaksian-kesaksian jemaat kita justru dalam keadaan seperti ini digencet, saudara. Tapi tidak menyerah, tapi percaya pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan, saudara. Bergumul dengan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta supaya bisa kreatif, saudara. Tiba-tiba, oh Tuhan buka jalan, tiba-tiba Tuhan beri hikmat, tiba-tiba pintu terbuka bagi dia, bahkan mengalami kasih karunia, alami terobosan, bahkan lebih daripada kalau tidak ada ya COVID, kalau tidak ada resesi. Saya ingat ya Jeffrey pernah bersaksi, ya main musik kita, ya dia mengalami banyak. Wah justru saat seperti ini Tuhan berikan kreatif, akhirnya bukan makin kurang, justru makin berlipat ganda. Bukan hanya dia saja, ya Jeffrey juga bersaksi, istriku juga mengalami. Ya dulu istrinya kerja untuk membuat pakaian-pakaian wedding, saudara, pernikahan. Lah kena seperti ini, saudara, semua nggak ada yang nikah saat itu, saudara. Wah, satu pun yang nggak ada, yang sudah pun booking batal, saudara. Lalu saudara sekali lagi percaya, Tuhan adalah Tuhan yang mengubah masalah menjadi mahkota. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Dia minta hikmat dari Tuhan. Lalu singkat cerita, Tuhan buat dia kreatif. Buat ya masker seperti ini, tapi bukan masker biasa. Karena dia sudah biasanya pakaian wedding yang mahal-mahal. Dia punya kain-kain yang dipandang bisa menarik sekali. Dibuatlah, saudara, dengan kain-kain yang masih ada itu, saudara, dibuatlah, saudara, dengan kepandaian dia membuat pakaian. Oh, dibuat luar biasa sekali. Dan dikeluarkan lagi, dijual. Saudara, lewat apa? Jualnya nggak bisa. Online, saudara. Wah, luar biasa, kaget. Ternyata booming luar biasa, saudara. Karena apa? Saat itu semua orang sedang butuh masker. Sekarang saja sedang banyak sekali yang butuh lagi. Karena COVID naik, saudara. Banyak orang butuh, saudara. Lah, bagi orang-orang yang kaya, itu masker yang khusus nggak ada dulu. Semua masker biasa. Tapi dia menciptakan sampai itu ya masker untuk fashion. Masker yang dibuat seperti ini, ABCD. Luar biasa, saudara. Dia bisa jual mahal, bahkan karena dengan online tersebar sudah di mana-mana sampai malah mendunia. Dulunya hanya kota Solo, saudara. Oh, karena digencet, saudara. Mau tidak mau minta hikmat Tuhan, dibukakan oleh Tuhan,
bisa kreatif, pakai semua yang ada. Lalu saudara booming. Malah saya sangat terkesan, akhirnya karena melalui online itu tidak terbatas, saudara. Wah, sampai berbagai negara, saudara, sampai dikirim ke berbagai negara. Luar biasa. Dia berkata, Tuhan dahsyat. Setelah itu, ya, COVID mulai turun, ada pernikahan lagi, ya usaha yang lama bangkit lagi, jalan lagi. Tapi dia berkata, justru karena ada COVID yang menggencet usahanya. Lalu akhirnya dia mulai berseru pada Tuhan. Dia mulai minta hikmat. Dia mulai berpikir, Tuhan berikan hikmatnya. Dan ternyata selain usaha yang lama sudah dipulihkan, sekarang dia ekspor. Ya, masker-masker yang mahal-mahal. Justru dia mengalami berkat yang berlipat-lipat ganda. Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Hidupnya naik. Kenapa? Ada gencatan. Saya lihat sama, saudara. Ya, waktu saya sedang bekerja, saya masih ingat, saudara. Saya nggak punya modal banyak, tapi kompetitor saya punya uang banyak, bisa inden mendatangkan mesin tekstil, saudara. Wah, saudara, dengan kecepatan produksi yang luar biasa sekali, saudara, saya ketinggalan. Tapi karena keadaan seperti itu, memaksa saya bergumul, berdoa, berusaha. Saya nggak cerita terlalu panjang lebar. Saya sampai merasa Tuhan bahwa saya lihat itu waktu Jakarta Fair. Lalu lihat, saudara, pabrik-pabrik mesin tekstil dari Jerman, dari Jepang, saudara, dari mana-mana Eropa, saudara, datang, saudara. Lalu saya dengarkan, ya mereka merasa saya mau beli, ya disambut baik, dijamu, diberi bukunya, dijelaskan kehebatannya, sistemnya macam-macam, saudara. Saya bawa pulang, saya pelajari, akhirnya saya sempat dibuka jalan, beli mesin tua. Jadi mesin yang sudah diafkir, dijual kiloan loh, saudara. Beli mesin tua dan akhirnya dibangun. Akhirnya saya punya mesin, ya, yang dari besi tua, saudara. Ya mungkin tidak sebaik yang import, itu sudah pasti bukan mungkin ya. Tapi saudara, saya bisa produksi dan akhirnya justru anugerah. Karena mesin yang mahal, zaman dulu itu saudara, ya harus biaya tinggi, bunganya tinggi kalau itu bisa ya import sekalipun dengan kredit, saudara. Dan buat saya justru mengalami terobosan. Saya ajak saudara jangan putus asa. Tuhan sudah memberikan saudara hikmat. Datang pada Tuhan. Minta, renungkan. Tuhan akan beri. Saya beri contoh juga Daud. Ya, dan Salomo. Salomo saudara lihat. Diberi kreatif luar biasa, saudara. Sehingga semua orang kagum, semua datang, ya. Oh, saudara, Ratu Seba dan orang dari mana-mana mendatangkan kemajuan yang luar biasa sekali. Sampai orang berkata pada zamannya, ya bangsanya nggak ada yang miskin, saudara. Luar biasa sekali, nggak ada raja sesukses dia. Tapi baru saja pagi tadi Tuhan ingatkan saya, sebetulnya bukan hanya Salomo, sejak Daud. Daud itu orang yang sangat kreatif. Tuhan tadi bukakan saya seperti ini, saudara. Pada waktu Saul, ya sudah gagah, sudah hancur. Bangsa Israel dalam keadaan hancur, saudara. Lalu akhirnya saat itulah, ya Daud diurapi oleh suku Yehuda menjadi raja. Mereka butuh karena dengar dia dipilih oleh Tuhan. Setelah itu semua 12 suku Israel angkat dia jadi raja. Apa yang dia lakukan? Bawa tabut perjanjian. Saudara masih ingat? Cari Tuhan lebih dulu. Lalu saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Bangun satu tempat ibadah. Yang betul-betul menyentuh hatinya Tuhan. Bangun satu tempat ibadah. Yang sungguh-sungguh jadi berkat besar bagi Tuhan. Bagi sesama. Tadi saya baca sedikit, saudara.
Amos 6 ayat 5. Amos 6 ayat 5. Yang menyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus. Dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dia. Saat Daud membangun pondok Daud, saudara, saat itu belum ada alat-alat bunyi-bunyian seperti itu yang dimainkan di pondok Daud. Dia, saudara, dekat dengan Tuhan, saudara, minta hikmat Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan sehingga dia bisa menciptakan berbagai macam alat-alat musik. Dia bisa menciptakan berbagai lagu. Dia bisa menciptakan, luar biasa. Sampai Tuhan sangat merasa diberkati. Sampai semua orang merasa diberkati. Dia kreatif. Luar biasa. Dan saya rasa Tuhan saatnya mengajak setiap saudara dan saya untuk sungguh-sungguh kreatif. Saudara yang pertama bisa belajar dengan Tuhan, nomor 1. Tapi saya ajak saudara bisa lihat, gunakan saudara media internet. Saya saat ini rasakan terus Tuhan ingatkan saya supaya saya mengingatkan saudara. Supaya saya mengingatkan setiap jemaat. Itu satu saudara, teknologi yang luar biasa. Ya, asal kita harus jaga. Ada banyak yang luar biasa baiknya, tapi juga ada banyak yang luar biasa jahatnya, rusak-rusakan saudara. Tapi saudara gunakan dengan baik. Saya masih ingat tadi istrinya Jeffrey, karena semua lockdown nggak bisa kemana-mana semua, nggak bisa jualan sekalipun dia sudah membuat masker. Tapi saudara lihat dia masuk jual online, saudara. Saudara setelah dia masuk jual online, bukan hanya bisa jual, saudara, tapi bisa sampai luar kota, sampai bisa sampai luar negeri. Saudara, luar biasa sekali. Marketnya kalau dulu Solo dengan media internet, marketnya dunia. Betul saudara. Saya sekarang banyak belajar dari media internet. Saya bersyukur sekarang banyak orang menerjemahkan banyak pelajaran. Dulu saya mau belajar nggak bisa karena bahasa Inggris. Sekarang mulai ada. Saya ajak setiap saudara hadapi tantangan ini. Justru membuat engkau makin meluas. Dipakai Tuhan lebih besar. Setan membuat saudara berminyak. Saudara, hikmat Tuhan, kreatif saudara. Saudara bisa menciptakan yang belum pernah dipikirkan oleh manusia. Saudara akan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu akan buat breakthrough. Terobosan. Banyak saudara lihat sejarah. Penciptaan baru. Yang buat terobosan besar. Justru seringkali lahir saat ada krisis dalam hidupnya. Saat ada krisis dalam dunia. Saya luar biasa. Saya sempat catat beberapa yang saya dengar jemaat juga banyak. Itu waktu masker juga ada yang langsung datangkan mesin. Buat masker saudara. Wah, tiba-tiba luar biasa. Tekstilnya nggak begitu karena sedang ada itu. Tapi mesin masker tiba-tiba saudara bisa dipakai produksi yang luar biasa. Ada seorang pembicara, dia berkata, karena saat seperti ini nggak boleh ada pertemuan-pertemuan, saudara. Tapi akhirnya setelah dia berkumpul, dia ngadakan, dia mulai jadi pembicara lewat online, saudara. Dan ternyata setelah lewat online seperti tadi, justru tersebar, justru lebih cepat, justru tidak sulit, saudara. Wah, setiap bulan justru lebih banyak orang. Belum lama saya juga ketemu dengan Christian dan teman-temannya beberapa. Justru sekarang saudara mengalami breakthrough, terobosan luar biasa. Kenapa? Bisa mulai kreatif. Gunakan media yang ada. Gunakan teknologi yang ada. Justru membuat kita anak-anak Tuhan mengalami pelipat gandaan yang luar biasa sekali. Saudara. Saya bahkan heran saudara. Ada orang
hanya menggunakan WhatsApp loh saudara. Dia ya dulu dia ada usaha saudara. Karena sekarang sulit, dia mulai kumpulkan lagi. Semua dibuat grup WhatsApp saja. Lalu dari grup WhatsApp itu bisa menjadi sarana. Akhirnya makin luas lagi, makin luas lagi, makin luas lagi saudara. Dan saya rasa ini luar biasa. Akhirnya bisa mengalami breakthrough dan terobosan. Saya berharap, saya doakan setiap saudara. Susu saat ini, datanglah pada Tuhan. Dia adalah Sang Pencipta yang maha karya. Dia maha kreatif. Kita diciptakan sama. Minta Tuhan singkapkan. Minta Tuhan bukakan. Setelah itu betul-betul saudara berpikir. Ya dengan pikiran yang Tuhan berikan. Setelah itu sungguh-sungguh belajar. Belajar berani mencoba. Belajar berani berjuang dalam segala. Gereja kita juga sama saudara. Ya, justru saat seperti inilah kita pelayanan lewat internet sampai ke bangsa-bangsa. Saya berulang-ulang berkata, kota yang belum ada gereja kita sekarang banyak sekali sudah ada kelompok saya kita. Nah, pulau-pulau yang belum ada gereja kita sekarang sudah banyak kelompok saya dari gereja kita. Negara-negara yang belum pernah ya ada pelayanan gereja kita sekarang ada banyak kelompok saya di negara-negara ini. Mungkin saudara yang mengikuti saat ini termasuk di antara saudara. Saudara dipakai oleh Tuhan bergabung dalam keluarga Allah. Menjadi laskar Kristus, penuai di kota saudara masing-masing. Di pulau saudara masing-masing. Di negara masing-masing. Saya percaya, saudara, Tuhan akan berkarya luar biasa. Saudara, sebentar kita akan doa. Kalau sudah permohonan doa segera dikirim. Ya, baik melalui live chat di YouTube, melalui hotline yang ada di layar, saudara, di YouTube, ya hotline di HP, saudara, di layar itu ada tulisannya, apapun, ya kalau saudara pakai Instagram, di Instagram saudara, karena di sini ada, saya akan doakan, ya tumpang tangan, dan semua akan doa bersama. Tapi kita pujikan satu lagu dulu. Makasih Tuhan. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di katakan pada Tuhan saudara. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu. Sekali lagi, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami bawa doa-doa
yang sedang dipanjatkan, yang sudah dikirim Tuhan. Oh baik melalui live chat, oh Tuhan, maupun yang pakai MSN, oh yang pakai WhatsApp, Tuhan, yang pakai Instagram, semua yang sudah dikirim, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami doakan bersama-sama Tuhan. Hamba-Mu tumpang tangan Tuhan atas semua permohonan yang sudah masuk di dalam HP, dalam iPad hamba-Mu Tuhan. Oh sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami ketuk pintu hati-Mu. Tuhan bukakanlah pintu hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab setiap doa-doa yang sudah dipanjatkan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan saat ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh setiap doa didengar, setiap doa dijawab. Bahkan Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, yang terbaik Tuhan. Oh yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, hidupnya jadi berkat. Oh Tuhan, yang sedang bergumul tentang pekerjaannya, Tuhan berikan hikmat Tuhan. Tuhan berikan Tuhan terobosan yang baru. Tuhan berikan kreatif yang daripada Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku impartaskan kreatif yang dari Tuhan. Aku impartaskan kreatif yang dari Tuhan. Aku impartaskan hikmat ilahi. Seperti Daud dapat kreatif hikmat dari Tuhan. Seperti Salomo dapat hikmat kreatif daripada Tuhan. Tuhan kau impartasikan. Berikan pada setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, sehingga mengalami breakthrough. Justru saat keadaan sedang terjepit Tuhan, ada terobosan yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan apapun yang sedang didoakan, mereka yang bergumul untuk pelayanannya, mereka yang bergumul untuk pengabdiannya, Tuhan apapun yang didoakan sekali lagi, Tuhan Kau yang bertindak, Tuhan Kau yang berkarya. Sekali lagi setiap doa-doa, Tuhan Kau yang menjawab. Kau berikan yang terbaik, bahkan lebih baik daripada yang diminta. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, mereka yang membutuhkan keturunan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan mujizat, mereka yang membutuhkan jalan keluar, mereka yang membutuhkan Tuhan perlindungan. Oh Tuhan, lebih lagi mereka yang sedang bergumul untuk COVID, beri Tuhan iman, beri Tuhan perlindungan. Bahkan mereka yang sedang positif Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau jamalah Tuhan. Hari ini dijamah oleh Tuhan. Ada iman, ada mujizat, ada kesembuhan. COVID dilenyapkan, COVID disembuhkan, anak-anak Tuhan dibangkitkan, hidupnya dipakai Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Selamatkan jiwa Tuhan, pakai satu persatu. Bawa Tuhan gereja-Mu Tuhan, terus dari terobosan pada terobosan. Setiap tekanan, setiap gencatan, setiap masalah justru membuat anak-anak Tuhan lebih lagi melecet. Justru membuat gereja Tuhan lebih lagi melecet. Justru membuat Tuhan jiwa lebih besar lagi Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa tanah air kami tercinta Indonesia. Tuhan Kau tolong Presiden kami Pak Jokowi, semua menteri jajaran, gubernur, wali kota dan semuanya. Sampai yang paling bawah, berilah perlindungan, berilah kemampuan, berilah Tuhan juga hikmat kreatif yang daripada Tuhan. Bisa mengatasi dengan baik, bahkan mengalami terobosan untuk bangsa kami. Bawa bangsa ini melekat pada Tuhan, jadi bangsa yang berkenan, bangsa yang diberkati dan jadi berkat. Beri Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga doakan kota kami seperti firman-Mu, dimanapun Kau ditaruh Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Oh Tuhan, berkati wali kota kami. Terus Tuhan, beserta semua jajaran paling bawah, juga dalam anugerah, dalam karya-Mu. Sekali lagi semuanya kami serahkan dalam karya-Mu. Engkau balik keadaan tidak baik, justru kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Kami sudah selesaikan misbah doa pagi ini. Terima kasih. Amin. Ya, saudara bersyukur kita sudah selesaikan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kreatif hikmat
jangan ada yang putus asa. Yang COVID, jangan dicekam ketakutan. Ketakutan nggak bisa mikir, saudara. Iman datang pada Tuhan. Minta hikmat, minta pengurapan, minta pertolongan, tuntunan, minta keberhasilan. Saudara akan lihat terang Tuhan datang. Saudara akan lihat terang Tuhan terpancar dari hidupmu. Hidupmu justru dipakai jadi alat yang luar biasa sesuai rencana Tuhan. Ya, itu juga akan dilakukan untuk gereja Tuhan. Saya percaya justru Tuhan sedang siapkan tuan besar-besar untuk gereja kita. Proyek besar-besaran dikerjakan untuk gereja kita sehingga lebih berguna. Ya, Tuhan berkati saudara.